أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد والشكر لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده القائل في حديثه الشريف اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan tentunya diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari wabah virus corona yang sudah melanda dunia. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Tidak terasa kita sudah hampir menyelesaikan 17 hari berpuasa di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Tentunya juga dalam edisi 17 kita sebut juga ini adalah edisi khusus karena berkaitan dengan di mana kita ketahui tadi malam kita sama-sama memperingati nuzulul Quran, memperingati turunnya Al-Quran sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di beberapa hadis, kemudian di beberapa ayat suci Al-Quran juga termasuklah di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berkaitan dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini. Ternyata bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena bulan yang mulia, karena diantaranya adalah Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan ini. Subhanallah, para sahabat yang dirahmati Allah. Nah, pada edisi yang ke-17 ini, edisi khusus ini, di hari yang ke-17 bulan suci Ramadan, kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kita akan membahas juga berkaitan dengan Al-Quranul Karim sebagai syariat yang sempurna. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat sejarah, tentunya Al-Quranul Karim sebagaimana yang kita sampaikan di edisi-edisi sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Artinya 3 tahap. Yang tahapan pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan lagi ke Baitul Izzah. Kita ketahui Lauhul Mahfuz di atas, langit ke-7 di atas. Kemudian Baitul Izzah adalah di langit yang pertama. Disebut juga dengan Sama'ud Dunia ataupun langit dunia karena paling dekat dengan dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju langit, Rasulullah SAW seperti menaiki tangga sampai ke langit pertama, masuk ke langit pertama, kedua, naik lagi ke langit ketiga, naik keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan naik ke atas Sidratul Muntaha, Al-Mustawa, dan Arsy. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya langit itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu tahapan yang kedua dari Lauhul Mahfuz di atas langit ke-7. Allah turunkan ke langit pertama, yaitu di Sama'ud Dunia, yang disebut juga dengan Baitul Izzah. Itu satu mushaf sebanyak 30 juz yang dimana sama dengan mushaf yang berada di antara kita sekarang, yaitu dimulai dari surah Al-Baqarah
dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahapan yang ketiga, tahapan di mana Al-Qur'an diturunkan dari Baitul Izzah, dari Sama'ud Dunia itu ke dunia, ke bumi. Diturunkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ketahui di dalam sejarah juga disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah ke bumi, ke dunia, yang melalui perantara malaikat Jibril, ini selama 23 tahun. Ya, ini bertahap, berangsur-angsur turun selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, yang kita peringati tadi malam pada tanggal ataupun malam tanggal 17 Ramadan adalah di mana Rasulullah SAW pertama sekali menerima wahyu, menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril, yaitu di Gua Hira. Nah, dengan Rasulullah SAW menerima 5 ayat dari surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini 5 ayat. Pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, menerima Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya, melalui perantara malaikat Jibril, yaitu diturunkan dan diterima oleh Rasulullah SAW di Gua Hira. Nah, itu para ulama, mayoritas ulama sepakat bahwasanya pada malam 17 Ramadan. Nah, kemudian adapun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu di bulan suci Ramadan juga, tetapi sebagaimana dalil Al-Quran surah Al-Qadar, ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di ayat pertama, sesungguhnya kami turunkan ia itu kembali kepada Al-Quran, turunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kita ketahui kata baginda Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ya, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, artinya 21, 23, 25 dan 27 serta 29. Nah, ini malam yang ganjil ada 5. 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Kita tidak ketahui, bahkan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan di antara 5 malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, satu mushaf. Nah, kemudian yang kita peringati tadi malam adalah malam 17 Ramadan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali menerima wahyu. Artinya dari Baitul Izzah turun ke Nabi besar Muhammad SAW di bumi, di dunia ini, yaitu pada malam 17 Ramadan. Tapi berangsur-angsur sampai selesai 23 tahun Rasulullah SAW menerima wahyu ini, dan berakhirnya di Madinah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen nuzul Quran ini adalah momen yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena bulan Ramadan tidak disebut bulan yang mulia kalau tidak ada diturunkannya Al-Quran. Karena Al-Quran
diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan pun disebut bulan yang mulia. Bahkan pada malam itu disebut malam yang berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Di surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah. Subhanallah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, momen yang penting ini, momen dari nuzul Quran ini, bisa kita ambil hikmah dari turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan, yang kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Nah, maka tidaklah Al-Quran itu akan menjadi syariat yang sempurna kalaulah kita tidak berinteraksi, kalaulah kita tidak berta'amul, kalaulah kita tidak berhubungan dengan Al-Quran. Kalau kita hanya letakkan Al-Quran di atas lemari, di dalam lemari kita, di atas meja, tidak pernah kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu tidak akan menjadi syariat yang sempurna bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama adalah kita harus membacanya. Sekali lagi, kita harus membacanya. Kenapa kita harus membacanya? Yang pertama adalah, kalau kita mau jadikan Al-Quran itu sebagai syariat yang sempurna, kalau kita mau jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kalau kita mau jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, maka yang pertama kita harus membacanya. Dan untuk membacanya, karena kita bukan orang Arab dan Al-Quran jelas berbahasa Arab, bahasa yang tidak pernah berubah semenjak diturunkannya Al-Quran sampai sekarang sudah lebih dari 15 abad. Al-Quran diturunkan dan tidak pernah berubah bahasanya, yaitu bahasa Arab. Tidak sama dengan kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, ada kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Berbeda dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Subhanallah. Berbeda memang dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Taurat sudah berubah bahasanya, Injil apalagi. Ya, di setiap negara berbeda-beda bahasanya. Ada mohon maaf, mungkin di Injil itu sudah berubah sekarang menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Indonesia perjanjian barunya berbahasa Indonesia, di Singapura berbahasa Inggris, di Malaysia berbahasa Melayu, di Amerika berbahasa Inggris, di Arab perjanjian barunya pun berbahasa Arab. Ya. Bahkan bahasa aslinya Injil itu yaitu lughah Ibriyah, bahasa Ibrani. Ya. Sampai sekarang mungkin yang ada menggunakan bahasa Ibrani mungkin ya di Israel, ya, ataupun di kalangan orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan bahasa Ibrani, ya, sebagai bahasa ibunda mereka. Nah, tetapi Al-Quran satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijaga keasliannya, termasuk bahasanya tidak pernah berubah. Subhanallah. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena bukan bahasa ibunda kita, ya, kita bukan orang Arab, maka kita harus belajar cara membacanya. Alhamdulillah, di setiap keluarga muslim, ya, individu muslim, pasti mulai dari anak-anak
sudah diajarkan membaca. Ya, saya tertarik apa yang disampaikan oleh sahabat saya di Arab Saudi. Beliau katakan kepada saya takjub, ya, kagum dan heran melihat orang-orang Indonesia, melihat orang-orang Asia Tenggara ini, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, ya, Filipina, mereka bisa baca Arab tapi tidak bisa ngomong Arab. Nah, ini dia. Kenapa? Karena kita bisa baca Al-Quran. Al-Quran adalah bahasa Arab. Walaupun kita tidak bisa berbicara seperti layaknya orang Arab berbicara, tetapi subhanallah kita bisa membaca Arab. Subhanallah. Kenapa? Karena memang dari kecil kita sudah diajarkan untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, maka kalau kita mau jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita, sebagai syariat yang sempurna, maka Al-Quran harus kita baca. Nah, Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan, sudah menjadi kesepakatan bahwa kitab yang mulia ini, yaitu Al-Quran, adalah syariat yang sempurna, sendi agama, sumber hikmah, bukti kerasulan, cahaya penglihatan, dan hujjah. Nah, kalau kita mau jadikan itu semuanya, maka kita wajib untuk membacanya. Jangan kita biarkan Al-Quran kita berdebu di dalam lemari. 1 tahun 1 kali baru kita buka. Artinya kalau datang bulan suci Ramadan, untung-untung bulan suci Ramadan pun dia baca. Na'udzubillah, jangan sampai tidak sama sekali membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan disebut bulan yang mulia karena diturunkannya Al-Quran. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak rugi ketika kita membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang kita bacakan di awal tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat sebagai syafaat. Dia akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Subhanallah. Di mana kita butuh syafaat nanti di hari kiamat. Termasuklah syafaatul uzma, syafaatul kubra, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran ketika kita rajin membacanya, insya Allah nanti di hari kiamat dia akan datang menjadi syafaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Quran, subhanallah, Allah akan berikan ganjaran pahala. Walaupun kita tidak mengetahui, walaupun kita tidak mahir, kita belum pandai membaca Al-Quran itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, sepakat, ya, lafaznya dari Aisyah radhiyallahu anha, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan pintar, dengan pandai, ya, dengan fasih, adalah bersama para malaikat-malaikat yang mulia lagi taat nanti di hari kiamat. Subhanallah. Sedangkan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata' fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Subhanallah. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dia tergagap-gagap, dia terbata-bata membaca Al-Quran, susah dia membacanya, maka baginya 2 pahala. Subhanallah. Bayangkan, orang yang baru belajar tergagap-gagap membaca Al-Quran diberikan 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah mahir, nanti Allah turunkan malaikat-malaikat, ya, yang akan menemani kita nanti di hari kiamat. Subhanallah. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berikan
pahala dari satu huruf Al-Quran yang kita baca itu. Allah berikan ganjaran pahala, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harf, lamun harf, wa mim harf. Nah, alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika kita baca alif lam mim saja, kita sudah membaca 3 huruf, kita akan mendapatkan 30 ganjaran pahala. Subhanallah. Nah, maka tidak ada ruginya kalau kita membaca Al-Quran. Bayangkan satu halaman saja kita bisa, satu muka surat itu kita bisa baca Al-Quran, berapa pahala yang Allah berikan. Subhanallah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah karena kita tadi bukan orang Arab. Ya, bukan bahasa ibunda kita. Kita tidak mengerti tentunya apa yang kita baca. Kita hanya bisa baca, tadi kita tidak bisa mengerti apa yang kita baca. Karena bahasa bukan bahasa asli kita. Nah, oleh karena itu yang kedua, kita juga harus membaca terjemahan Al-Quran. Ya, kita harus membaca terjemahan Al-Quran. Selain kita membacanya, kita juga harus membaca artinya. Nah, sekarang kita sudah mudah untuk mendapatkan terjemahan kitab-kitab terjemahan Al-Quran. Bahkan dari pemerintah kita juga sudah menerbitkan penerjemahan resmi terhadap Al-Quran. Kemudian khususnya juga pemerintah Arab Saudi, ketika jamaah haji yang datang ke sana diberikan, setiap orang satu orang diberikan Al-Quran terjemahan sesuai bahasa-bahasa. Kalau tidak salah saya, lebih dari 150 negara yang sudah diterjemahkan bahasa Al-Quran ini, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di dunia ini, dan itu dipersembahkan oleh pemerintah ataupun kerajaan Arab Saudi. Subhanallah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Jadi supaya kita mengerti apa yang kita baca, maka kita juga harus membaca Al-Quran terjemahan. Kemudian yang ketiga, kita tidak cukup juga membaca Al-Quran terjemahan. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah sampai kepada kita di dalam satu mushaf, ya. Dalam satu mushaf, maka ini dia mushaf, ya. Kita baca satu mushaf yang sudah kita berada di antara kita ini, Al-Quran. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, Al-Quran yang sudah kita terima, yang sudah berada di antara kita ini sebanyak 30 juz, satu mushaf itu, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Nabi Muhammad SAW kan secara berangsur-angsur, tadi kita sampaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur? Karena Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan sesuai dengan zaman ketika itu, sesuai dengan waqi', keadaan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala turunkan menceritakan tentang sejarah-sejarah para nabi dan kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur juga karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan juga dengan secara Allah terangkan Al-Quran dengan secara global dan secara terperinci. Nah, jadi untuk penjelasan Al-Quran ini, tidaklah orang awam itu bisa mengerti kalau Allah menjelaskannya dengan secara global.
kecuali Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara terperinci. Ya. Tetapi ketika Allah jelaskan Al-Quran yang Allah turunkan secara berangsur-angsur ini dengan terperinci, dengan secara tafsili, maka insya Allah orang-orang awam seperti kita mungkin mudah untuk memahaminya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan Al-Quran yang Allah turunkan secara berangsur-angsur ini dengan secara global, secara ijmali, maka butuh ada penjelasan tentang itu secara terperinci lagi. Nah, maka kita harus melihat juga, yang ketiga adalah, ataupun kita harus belajar juga adalah tafsir Al-Quran. Nah, selain kita membaca Al-Quran itu sendiri, membaca Al-Quran terjemahan, kita juga harus belajar tafsir. Di mana tafsir ini, para ahli tafsir mereka menjelaskan penjelasan Al-Quran yang secara global itu dengan secara terperinci. Bagaimana cara ahli tafsir menjelaskan? Ya, para ahli tafsir jelas melihat dan merujuk kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Maka memang taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan hadis baginda Rasulullah SAW. Nah, maka sudah jelas hadis-hadis ataupun Sunnah Rasulullah SAW ini menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan secara terperinci tentang Al-Quran. Nah, para ahli tafsir, mereka menafsirkan Al-Quran. Selain mereka hafal Quran, mereka hafal juga hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, dan mereka punya kompetensi untuk berijtihad, untuk menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan hanya dengan secara ijmali ataupun global. Nah, maka kita juga harus membuka buku-buku tafsir. Ya. Kalau kita tidak sempat untuk belajar dengan seorang guru yang ahli tafsir, maka sekarang dengan mudah untuk kita membaca kajian-kajian tafsir, membaca tafsir-tafsir yang mudah kita dapatkan dari website-website yang resmi tentunya. Dari internet, insya Allah kita bisa membaca tafsir. Mau tafsir apa saja, mulai dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, ya, setelah Al-Quran itu diturunkan, kemudian para ahli tafsir pun menafsirkan Al-Quran sampai sekarang. Di zaman kita, di zaman yang modern, zaman kontemporer ini pun bermunculan juga para ahli-ahli tafsir. Tafsir-tafsir mereka bisa kita baca. Insya Allah Al-Quran pun akan menjadi petunjuk kita. Al-Quran akan menjadi imam kita, menjadi syariat yang sempurna bagi kita. Jika minimal 3 hal ini kita lakukan. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita membaca Al-Quran terjemahannya, dan kita membaca tafsir. Insya Allah Al-Quran akan menjadi petunjuk kita. Kalau kita menerapkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Kalau kita terapkan Al-Quran itu, setelah kita baca, kita ketahui artinya, dan kita ketahui maksud dan tujuan Al-Quran itu, yaitu dari tafsirnya. Insya Allah Allah akan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Demikianlah mungkin para sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Kalau pepaya sudah dibelah, pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya untuk dimaafkan. Saya Mas Safwan bin Abdul Wahab. Qulu qawli hadza, astaghfirullah
li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.